Selamat pagi semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran fisika. Hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu elastisitas dan hukum Hooke ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu sekarang kita lanjut ke materi hukum Hooke ya. Nah, ini materi kita adalah elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sekarang kita bahas adalah hukum Hooke. Nah, apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke menyatakan bahwa pada daerah elastis suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, selanjutnya ditulis, ya ini ya, F sebanding dengan pertambahan panjang, delta X, atau tulis F sama dengan K dikali delta X. Nah, ini diperhatikan di gambarnya. Nah, ini mula-mula kan sini pegasnya ya, lalu ditarik dengan gaya F ya, maka dia bertambah panjang sebesar X. Nah, untuk yang arah ke kanan ya, pas ditarik maka F-nya sama dengan K dikali delta X. Nah, pada saat dilepas dia kembali ya arahnya ke kiri ya, maka F sama dengan min K X ya, ke kiri. Nah, yang kita bahas ini adalah yang pada saat ditarik, yaitu F sama dengan K dikali delta X ya. Nah, F sama dengan K dikali X ya. F itu apa? F itu adalah gaya. Satuan gaya adalah Newton. X apa? Pertambahan panjang, meter. K adalah konstanta pegas, N per meter. Nah, ini ya yang dimaksud dengan daerah elastis ya. O ke B itu daerah elastis, B ke C itu daerah plastis ya. Yang ini adalah gaya ya. Yang vertikal yang horizontal adalah pertambahan panjang X ya. Batas linearitas ya di sini di A, titik patah di C. Nah, apabila gaya F diperbesar terus sampai melewati B ya, kalau dia melewati B, maka pegas bertambah panjang dan tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Ini disebut batas elastisitas ya, atau kelentingan pegas. Jika gaya terus diperbesar lagi hingga di titik C, nah ini ya, di titik C, maka pegas akan putus. Jadi benda elastis mempunyai batas elastisitas. Nah, ingat itu ya. Jika gaya yang diberikan melebihi batas elastisitasnya, maka pegas tidak mampu lagi menahan gaya sehingga akan putus. Itu konsepnya. Selanjutnya kita pelajari adalah susunan pegas. Susunan pegas yang pertama kita pelajari adalah susunan seri. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini bentuknya ya. Kalau lihat susunan dari 3, maka K1, K2, K3. Kalau dia 4 ya sampai 4. Ini yang 3 ya, K1, K2, K3. Nah, lalu diberi beban ya F. Nah, di K1 ini F sama dengan K1 X1. Di 2 F sama dengan K2 X2. Di 3 F-nya K3 X3. Nyari X-nya ya F dibagi dengan K. Nah, itu konsep untuk seri ya. Nah, pertambahan panjang total susunan pegas seperti apa? Nah, untuk seri X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ya, di sini X1 tambah X2 tambah X3. Nah, jadi 1/K seri sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 tambah seterusnya sampai ada berapa? Di sini kan 3, maka dia sampai 1/K3. Apa itu KS? Nah, KS adalah konstanta gaya total susunan pegas seri ya. Jadi KS itu seri, konstanta, K-nya konstanta. Nah, untuk pegas yang disusun secara seri, dia memiliki konstanta yang lebih kecil ya. Ingat, dia lebih kecil ya. Pegas yang disusun secara seri memiliki nilai konstanta lebih kecil. Lalu untuk susunan paralel ya. Untuk susunan paralel, nah seperti itu dia bentuknya ya. Ini. Nah, untuk paralel X-nya adalah ya, ini kan X1, X2, X3. X-nya sama dengan ya X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Nah, F-nya ya, F-nya sama dengan F1 tambah F2 tambah F3, itu konsepnya. Maka ya, ini dia ya. F itu kan Kx ya, Kpx ya, kan
K1X1 plus K2X2 plus K3X3. Ya. X-nya kan sama nih. Nah, sehingga untuk paralel nyari konstanta ya, KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya, kan ada 3 nih. K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. KP itu adalah konstanta gaya total susunan pegas paralel. Ya, diingat untuk seri dan paralel ya. Pegas yang disusun secara paralel memiliki nilai konstanta lebih besar. Ya. Kalau tadi seri lebih kecil, karena kalau dia paralel lebih besar. Nah, pegas yang disusun paralel akan menjadi sistem pegas yang lebih sukar diubah bentuk dan ukurannya. Selanjutnya adalah energi potensial pegas ya. Nah, pegas yang ditarik akan cenderung kembali ke keadaan semula apabila tarikannya dilepas. Nah, kecenderungan ini menjadikan pegas memiliki energi ketika ditarik. Nah, energi yang dimiliki pegas ketika pegas ditarik atau ditekan dikenal dengan besaran energi potensial ya. Kalau nggak ditekan ya nggak ada energi potensial pegasnya. Jadi energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki oleh pegas atau benda elastis lain ketika panjangnya diubah ya. Ingat panjangnya, itu konsepnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Yang vertikal F, yang horizontal adalah X ya. Nah, nyari besar usaha ya merupakan luasan yang diarsir. Nah, energi potensial itu sama dengan usaha, sama dengan luas segitiga OAB. Nah, rumus segitiga kan setengah ya dikali F dikali X jadinya. Setengah F kali X ya. Nah, F itu kan KX. Maka energi potensial adalah setengah K dikali X dikali X. Jadi rumusnya ini ya. Setengah KX kuadrat. Itu apa? Energi potensial, satuannya Joule. K konstanta gaya pegas ya. Newton per meter. X adalah peramaan panjang pegas, satuannya meter. Nah, seperti itu. Ingat rumusnya. Berikutnya adalah contoh soal ya. Perhatikan contoh soal berikut ini agar kalian mudah memahami ya dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan di tugas. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, ini 3 buah pegas identik dengan konstanta gaya 300 Nm disusun seperti gambar. Jika pegas diberi beban bermassa 6 kg, itulah peramaan panjang masing-masing pegas. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini susunannya. Bagaimana jadi peramaan panjangnya? Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Kan K-nya 3-nya identik, maka K-nya 3-3-nya 300. M-nya 6 kg, G-nya 10. Nah, itu yang kita lihat dari soal. Yang tanya X1, X2, X3, ini kayak X1, X2, X3 dan X-nya, gabungannya. Nah, F itu sama dengan M kali G ya. Kan 6 dikali 10, 60 Newton. K1 dan K2 ini kan disusun secara paralel. Ya, sehingga K paralelnya kan dijumlah 300 tambah 300 sama dengan 600 ya. F-nya sama dengan K paralel dikali X paralel. Nah, nyari X paralelnya kan F per K paralel ya. Jadi F-nya berapa? 60. 60 dibagi 600, 0,1. Nah, ingat kalau dia paralel kan X-nya sama dengan X1 sama X2. Jadi sama dengan 0,1. Nyari X3-nya gimana? Yang di sini ya. Maka F per K3, F-nya berapa? 60. K3-nya berapa? 300. Ya, kamu bagi aja ini ya. 0,2. Jadi keseluruhannya X-nya adalah ya XP ditambah X3 ya, 0,1 ditambah 0,2 ya, 0,3. Satuannya ya meter. Nah, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal kedua. Nah, 2 pegas disusun seri dengan konstanta pegas yang sama 100 Newton per meter. Jika ujung bebas pegas dengan gaya 10 Newton, maka pegas akan terekam sebesar. Jawab. Dari soal diketahui 2 pegas seri K1 sama dengan K2 100, F-nya 10. Ditanya pertama ya peramaan panjangnya. Nah, delta X. Nah, ingat rumusnya ya.
F itu K dikali delta X, maka K sama dengan E per delta X. Ya, delta X-nya ya E per K. Ya. Yang jadi kan seper K seri sama seper K1 sama seper 2 ya. Seper 1 sama seper 100. 2 per 100, maka seri sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu adalah 50 Newton per meter. Maka dimasukkan aja ya. Gayanya 10 ya, 10. K serinya 50 ya, maka perawahan panjangnya adalah 0,2 meter. Kalau dirubah menjadi 20 cm. Nah, diperhatikan itu. Selanjutnya contoh soal 3 ya. Dua pegas identik dengan besar gaya, kedua pegas tersebut paralel. Nah, sekarang diparalel. Dan tentukan besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik pegas sehingga bertambah panjang 5 cm. Nah, dari soal diketahui K1 K2-nya 400, delta X-nya adalah 5 cm. Ini kan ini cm, ini cm, nanti dirubah ya satuannya. Ditanya F ya, F jawab ya. Untuk paralel ya K paralel, kalau dia seri K seri ya. Begitu. Ya. Ini dipahami aja ya. Nah, ini K1 K2 400, H-nya 5 cm. Nah, jawab untuk paralel F per delta X. Untuk paralel kan jumlah, maka 400 tambah 400, 800. Delta X-nya 5 cm. Nah, 5 dikali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, tinggal dikalikan 800 dikali 5 kali 10 min 2. Nah, 40 Newton. Nah, itu contoh soalnya dan konsep elastisitas dan hukum-hukum. Dipelajari lagi. Semoga Anda semua dapat memahami materi elastisitas dan hukum Hooke. Selamat belajar, selamat pagi.